Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, seperti yang kamu tahu, pada tahun 2025 ini, banyak saham besar yang harganya mengalami penurunan sangat signifikan. Apalagi jika kita tarik dalam jangka panjang, ternyata ada saham besar yang harganya sudah turun di atas 50%. Saham apakah itu? Tapi sebelum membahas lebih lanjut dari sisi detail sahamnya, saya ingin menampilkan informasi menarik. Apabila kita melakukan screening untuk saham-saham yang menghasilkan net income di atas 5 triliun rupiah, maka kamu hanya akan menemukan 6 saham, yaitu BCA, BRI, Mandiri, Astra, TLKM, dan BBNI. Dari 6 saham ini, hanya ada beberapa saham yang diperdagangkan pada PBV di bawah 1 kali. Artinya diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Sebut saja saham Astra International dan saham Bank Negara Indonesia. Nah, untuk video kali ini, yang saya tertarik bahas adalah saham Astra International. Kita lihat sekilas untuk grafik harga sahamnya. Jika kamu melihat grafik harga sahamnya, kamu akan menemukan bahwa Astra dulunya pernah berada pada angka Rp9.000 dan kini di angka Rp4.490 saat video ini dibuat. Itu artinya apabila kita membagi dan kita mencari penurunan harga sahamnya, maka coba kita hitung secara sekilas kira-kira berapa persen penurunan harga sahamnya. Kita akan menemukan data bahwa dengan mengacu pada harga tertingginya di angka Rp9.000 saja dan harga saat ini di angka Rp4.490, itu artinya Astra sudah mengalami penurunan sekitar 50,11%. Dan dalam jangka panjang bisa kamu lihat, harga saham saat video ini dibuat bisa dikatakan menyerupai harga saham di tahun 2020 saat terjadi penurunan yang sangat signifikan. Dari sisi PBV, kamu juga bisa melihatnya di sini bahwa PBV saat video ini dibuat hanya di angka 0,82 kali dan angka ini bisa dikatakan merupakan salah satu PBV terendah Astra International dalam 10 tahun terakhir. Biasanya rata-rata PBV adalah 1,87 dan kini hanya 0,82 kali saja. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah menurut kamu Astra International ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Selama tahun 2025 masih turun 8,3%. Dalam 1 tahun terakhir hanya naik 0,9%, dalam 3 tahun terakhir turun 35%, dan dalam 5 tahun terakhir turun 8,1%. Itu artinya bagi mereka yang buy and hold saham ini dalam jangka panjang, kemungkinan masih mengalami floating loss di portofolio. Artinya mereka hanya mendapatkan pengembalian dalam bentuk dividen yang biasanya diterima 2 kali dalam 1 tahun. Tapi menariknya dari aspek dividen, sebenarnya Astra International ini menawarkan angka dividen yield yang cukup menarik, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini. Kamu bisa lihat datanya di sini. Di tahun 2025 misalkan, dengan kumdia tanggal 20 Mei tahun 2025, nominal dividen per share-nya adalah Rp308 per lembar saham. Apabila kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka Rp4.490, maka dividen yield sekitar 6,8%. Tapi ingat, ini belum seluruhnya, karena biasanya Astra membagikan 2 kali dividen dalam 1 tahun. Itu artinya jika kita menambahkan misalkan pada periode sebelumnya, yaitu Rp98 per lembar saham. Mari coba kita jumlahkan. Dividen 308 ditambah dengan 98. Kemudian kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka Rp4.490. Maka dividen yield sekitar 9%. Nah, menurut kamu apakah menarik saham sebesar Astra menawarkan potensi dividen yield sekitar 9%, membaginya 2 kali dalam 1 tahun dengan total dividen yield 9% dan memiliki PBV di bawah 1 kali. Selain itu, dari sisi laba, Astra ini merupakan salah satu saham yang mencetak laba terbesar di Indonesia. Bisa kamu lihat di sini, seperti screening yang tadi saya katakan, hanya ada 6 saham yang menghasilkan laba di atas 5 triliun setidaknya hingga video ini dibuat. Dan Astra salah satunya dengan angka sekitar 6,9 triliun rupiah. Meski begitu, memang laba di Q1 tahun 2025 ini mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024 dan Q1 tahun 2023. Tapi jika kita tarik dalam jangka waktu yang lebih panjang, kinerja di tahun 2025 untuk Q1-nya ini sebenarnya masih lebih baik dibandingkan Q1 tahun 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016. Itu artinya meskipun dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan kinerja, tapi dalam jangka panjang sebenarnya Astra kinerjanya tidak turun-turun amat. Nah, untuk mengetahui pastinya, kita tunggu saja kinerja di Q2 hingga Q4-nya nanti seperti apa. Untuk gross profit margin-nya juga cukup baik dengan angka 20,4%, meskipun dengan net profit margin yang hanya 8,3%. Nah, jika kamu melihat di sini untuk pergerakan harga sahamnya dalam 10 tahun terakhir, kamu bisa lihat bahwa Astra International saat ini bergerak pada angka yang relatif rendah,
yang mana bisa terlihat dari tampilan berikut ini, entah itu 1 hari terakhir, 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, year to date 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, bahkan 10 tahun terakhir. Dengan harga tertinggi yang pernah tercantum yaitu 9.350 dan harga terendahnya 3.220, saat video ini dibuat Astra berada pada angka yang relatif mendekati harga terendah dalam 10 tahun terakhir. Nah, dengan beberapa kondisi ini, apakah menurut kamu Astra ini layak untuk dianalisa lebih lanjut? Ingat, tidak ada yang pasti di pasar saham. Astra International ini merupakan saham yang dulunya memiliki posisi yang cukup besar dari sisi market cap-nya. Bahkan bisa bersaing dengan saham-saham besar lainnya. Tapi kini di tahun 2025 memang harganya mengalami penurunan. Bukan hanya di tahun 2025 tapi dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu menyebabkan posisi market cap Astra International ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan saham-saham yang lain. Tapi intinya kita harus melihat dari sisi peluang yang ada dan mempertimbangkan resikonya juga. Astra International ini diperdagangkan pada PBV di bawah 1 kali, masih merupakan saham yang mencetak laba besar di Indonesia, memiliki dividen yang cukup menarik, biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, dividen yieldnya di angka sekitar 9% berdasarkan data terakhir, dan masih banyak lagi. Tapi di sisi sebaliknya kamu juga harus mengingat bahwa labanya mengalami penurunan di Q1 tahun 2025. Dari sisi rasio NPM tidak terlalu tinggi dengan angka 8,3%. Harga sahamnya juga sudah mendekati harga terendah yang pernah dicapai 10 tahun terakhir. Dan kita tidak tahu apakah nantinya akan mencetak harga yang lebih rendah lagi ataukah justru mengalami kenaikan. Intinya selalu pertimbangkan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Video ini hanya sebagai informasi saja dan silakan kamu pertimbangkan dengan melakukan analisa yang jauh lebih mendalam. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Percaya atau tidak, saat pasar saham crash, psikologi akan terganggu. Apalagi jika kamu sehari-hari biasanya melihat harga saham yang naik dan turun. Yang membedakannya adalah seberapa signifikan psikologimu terganggu. Apakah tidak signifikan, normal, atau sangat signifikan. Saat psikologimu terganggu, biasanya hal itu akan berdampak besar kepada keputusan yang diambil. Mungkin awalnya kamu berpikir untuk hold saham jangka panjang. Tapi saat setiap hari melihat harga saham, akan ada pikiran atau lebih baik di-cut loss saja dan nanti beli di harga yang lebih rendah. Di sisi lain, apabila floating loss yang kamu miliki sudah sangat besar, biasanya kamu akan sangat takut untuk cut loss, karena nominal cut loss sudah sangat besar. Alhasil, yang bisa kamu lakukan hanyalah mencari pembenaran tentang saham yang kamu beli. Hal-hal apa saja yang bisa menguatkan kamu untuk hold saham itu lebih lama. Sebenarnya hal ini benar, karena kita harus punya alasan yang kuat untuk hold suatu saham. Tapi dengan catatan, sahamnya benar-benar bagus. Jangan sampai kita cari pembenaran, padahal sahamnya sebenarnya tidak menarik untuk di-hold jangka panjang. Apabila kondisi portofoliomu sudah floating loss sangat besar, tidak punya dana untuk average down, tapi kamu yakin sahammu bagus, saran saya, sebaiknya kamu uninstall dulu aplikasi online trading, RTI, dan segala media sosial yang berhubungan dengan saham. Karena tidak ada gunanya kamu melihat berbagai informasi itu saat kamu tidak punya dana lagi untuk average down. Masih lebih baik kamu melakukan rutinitas seperti biasa, baik itu bekerja dan berbisnis, dan meninggalkan saham untuk sementara waktu. Memilih untuk tidak melihat saham sebenarnya merupakan salah satu teknik yang bisa juga dilakukan saat market crash dan sudah tidak ada dana lagi. Hal ini akan membantu menjaga psikologimu agar tidak kacau dan akhirnya salah mengambil keputusan. Saya belajar tentang hal ini beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekitar tahun 2015 atau 2016. Saat itu saham yang saya beli turun dari harga 2000-an ke 1000-an. Saya yakin perusahaannya sangat bagus, baik dari aspek fundamental, manajemen, kebijakan dividen, dan lain-lain. Masalahnya saat itu saya belum paham tentang berhenti sejenak dari pasar saham. Padahal lagi tidak punya dana untuk average down. Saya tetap melihat harga saham yang bergerak naik turun, membaca dan mengikuti berbagai berita, dan melakukan rutinitas seperti biasa. Alhasil, psikologi saya jadi sedikit terganggu. Karena banyaknya berita negatif di mana-mana, saya memutuskan untuk menjual saham itu dengan harapan bisa beli lagi nanti di harga yang lebih murah. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanpa ada berita apa-apa, ternyata harganya tiba-tiba naik signifikan dan harga jual saya tidak pernah tersentuh lagi hingga tahun 2024 ini.
Alhasil, yang seharusnya saya bisa saja profit di atas 100%, ditambah mendapat dividen rutin setiap tahun, jadinya hanya dapat profit recehan. Sekarang coba dibalik. Misalnya di tahun itu saat saya tidak punya dana, untuk average down, saya uninstall semua aplikasi online trading dan tidak mengikuti berita tentang saham. Mungkin ceritanya akan menjadi sangat menggembirakan. Dari kejadian itu saya belajar bahwa terkadang meninggalkan market untuk sementara waktu jadi pilihan yang tepat apabila saham yang kita beli juga sudah tepat. Tidak perlu memaksakan diri untuk average down menggunakan hutang atau pinjaman, tapi lebih baik mengambil sikap untuk menjauh sejenak. Ingat, pasar saham sangat dinamis. Jangan kita berhutang untuk mengejar hal yang belum pasti. Karena hutang yang harus dibayar itu pasti, tapi keuntungan dari pasar saham tidak pasti. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika saat ini masih punya sisa dana untuk average down? Apa yang harus dilakukan? Saya akan sharing suatu money management yang sederhana yang semoga bisa membantu kamu dalam mempersiapkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Tentu saja money management ini tidak jadi jaminan kamu pasti profit. Potensi kerugian tetap ada dan risiko kerugian itu kamu yang tanggung sendiri. Sekarang mari kita bahas saja. Tahapan dari money management ini sederhana. Pertama, ketahui berapa harga pembelian tertinggi dan berapa lembar yang kamu beli. Kedua, buatlah antisipasi jika harga saham yang kamu beli itu hilang 1-0 dari harga pembelian tertinggimu. Dengan kata lain, harga sahamnya turun sekitar 90%. Hal ini terdengar tidak masuk akal kan? Ya, memang benar. Dan karena tidak masuk akal lah, sehingga kita harus buat antisipasi seperti ini. Ketiga, apabila harga saham turun sampai ke poin 2, lembar saham yang kamu beli harus kamu tambahkan 1-0 dari lembar saham di poin 1. Agar lebih jelas, mari simak contoh berikut ini. Katakanlah kamu beli saham ABCD di harga Rp1.000 sebanyak 100 lembar. Ini merupakan harga tertinggi kamu beli saham ABCD sebelum harganya turun signifikan. Artinya, antisipasi paling pesimis yang harus kamu lakukan adalah menyediakan dana untuk bisa membeli saham ini di harga Rp100. Nolnya dihilangkan 1 dari 1000 menjadi 100. Sebanyak 1000 lembar saham. Yang artinya nolnya ditambahkan 1 dari 100 lembar saham menjadi 1000 lembar saham. Dengan money management simple ini, harga rata-rata kamu paling tidak akan turun dari yang awalnya 1000 menjadi 337. Itu artinya apabila harga saham kamu kembali saja ke harga awal pembelian di angka Rp1.000, potensi profit bisa mencapai 196%. Angka yang sangat menarik kan? Hanya dengan money management sederhana ini saja, risiko dapat diperkecil dan potensi profit dapat diperbesar. Kemudian akan muncul pertanyaan, jika money management seperti itu, berarti kita hanya baru bisa beli saham jika harga sudah turun ke angka Rp100? Tentu tidak. Kamu bebas melakukan average down pada harga berapapun selama uang kamu masih ada. Yang jadi patokan, aturan utamanya harus menyediakan dana jika harga turun 90% untuk membeli lembar saham sebanyak 10 kali lebih banyak. Jadi, kamu mau beli di harga 900, 800, 700 atau harga berapapun, itu terserah kamu. Karena aturan sederhananya adalah membeli sebanyak 10 kali lipat lebih banyak lembar sahamnya jika harga turun 90%. Artinya kita tidak mempermasalahkan kamu mau average down berapa kali. Entah itu kamu average down setiap harganya turun 100, setiap persentasenya turun 10%, setiap PBV-nya turun berapa poin, dan lain-lain. Kamu bebas melakukan average down sesuai dengan gayamu masing-masing. Yang jelas, satu-satunya aturan yang tidak boleh kamu langgar adalah menyediakan dana di harga Rp100 sebanyak 1000 lembar saham. Setidaknya untuk contoh yang saya tampilkan berikut ini, kamu bisa sesuaikan berdasarkan kondisi portofoliomu masing-masing. Dengan menggunakan tabel Excel di samping ini, kamu sebenarnya terbantu karena bisa mengetahui harga rata-rata setiap kali kamu melakukan average down. Misal, jika average down pertama kamu di harga Rp900, berarti harga rata-rata kamu menjadi Rp950. Apabila kamu melakukan average down setiap penurunan 100 sampai ke harga Rp500, berarti harga rata-rata kamu menjadi Rp750. Begitu seterusnya. Hanya dengan rumus sederhana, kamu jadi mengetahui berapa harga rata-rata pembelianmu. Jadi, tidak sembarangan melakukan average down, tapi kamu punya analisa dulu sebelum memencet tombol buy. Pada bagian atas juga, kamu bisa melihat potensi profit yang bisa diperoleh dengan perbandingan antara harga terupdate dan harga rata-rata.
Tabel ini sangat berguna bagi kamu, khususnya jika selama ini kamu jarang melakukan pencatatan secara manual. Kita tidak boleh hanya bergantung pada harga rata-rata di aplikasi online trading, karena angka yang dicantumkan di sana biasanya tidak real apabila kita sudah pernah melakukan aktivitas penjualan, meski hanya satu kali saja. Kamu bisa coba membandingkan secara langsung agar paham apa yang saya maksudkan. Oh iya, sebagai informasi, file Excel yang kita gunakan dalam simulasi ini merupakan file Excel yang akan kamu dapatkan saat membeli ebook strategi nabung saham. Jadi, kamu hanya perlu mengisi kolom yang berwarna silver, dan secara otomatis, angka-angka yang kamu lihat pada tabel itu akan ditampilkan berdasarkan rumus yang sudah dibuat. Apabila ingin membeli ebook ini, silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Menurut saya, saat harga saham turun tidak wajar, yang lebih dominan bukan lagi berbicara tentang metode analisa apa yang paling hebat, tapi seberapa cerdas kamu melakukan money management. Money management yang baik jauh lebih berguna dibandingkan metode analisa yang hebat, khususnya saat harga saham turun signifikan. Tidak ada gunanya kamu punya metode yang hebat jika uang kamu sudah habis. Artinya, meski kamu tahu titik beli terbaik, kamu sudah tidak bisa beli lagi karena kehabisan dana. Sebaliknya, meski metode analisamu biasa saja, tapi jika money managementmu baik, kamu masih punya kesempatan untuk beli lagi saham yang bagus itu pada harga lebih rendah. Tujuan dari money management sebenarnya sederhana, yaitu mencari harga rata-rata serendah mungkin. Artinya saat kita membeli saham dengan harga lebih rendah, otomatis harga rata-rata yang kita miliki akan jadi lebih rendah juga. Apalagi jika lembar saham yang kita beli pada harga rendah semakin banyak, artinya hal itu akan berpengaruh signifikan terhadap harga rata-rata. Untuk memiliki money management yang baik, kita perlu mengendalikan sifat takut dan serakah. Kita tidak boleh terlalu takut untuk average down karena berpikir harga akan lebih turun. Di sisi lain, kita juga tidak boleh terlalu serakah untuk average down karena berpikir harga akan berbalik naik. Terlalu takut akan menghilangkan potensi memperoleh profit yang lebih besar. Dan terlalu serakah akan memperbesar risiko yang sebenarnya harus kamu minimalisir. Jadi saran saya, apabila kamu ingin melakukan average down, fokus saja kepada 1-2 saham terbaik yang telah kamu analisa. Kamu yakin dengan saham itu, menerima dividen setiap tahun, dan bisa di-hold dalam jangka waktu sangat panjang. Jangan terlalu banyak average down pada banyak saham, karena hal itu akan mempercepat uangmu habis. Ingat, saat uangmu habis untuk average down, berarti kamu kehilangan potensi profit yang lebih besar di masa depan. Jadi pastikan kamu melakukan money management dengan bijak dan tepat. Di sisi lain, saat kamu hanya fokus average down pada 1-2 saham saja, pikiran dan psikologimu bisa lebih terfokus dan tidak terpecah-pecah. Kamu bisa analisa saham itu lebih mendalam, membuat proyeksi lebih tajam, dan mengantisipasi kemungkinan terburuk dengan lebih optimal. Selalu ingat bahwa tidak ada yang tahu kapan pasar saham akan kembali pulih. Kita tidak tahu kapan harga saham yang kita beli akan kembali naik. Dan yang paling buruk, kita juga tidak tahu apakah saham yang kita beli harganya akan kembali naik atau malah turun lebih dalam. Untuk itu, kamu harus punya money management yang tepat dan mempersiapkan antisipasi risiko yang paling optimal. Tujuannya sederhana, agar psikologimu tidak terganggu signifikan di tengah harga saham yang turun tanpa tujuan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.